Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai saluran distribusi pada PT Wing Surya. Di sini saya tidak sendiri, di sini saya bersama teman-teman saya. Tapi pertama-tama perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Susanto dengan NPM 1009033230084. Dan ada teman saya, Reza. Halo, saya Reza Nur Alamsyah dengan NPM 1009033230088. Dan juga ada Nizar. Halo, nama saya Nizar dengan NPM 193233102. Dan juga yang terakhir ada Fauzan. Halo, nama saya Fauzan dengan NPM 190323106. Oke. Nah, tanpa berlama-lama, marilah kita langsung masuk ke pembahasan pertama yang akan dibahas oleh teman saya. Pembahasan materi yang pertama yaitu saluran distribusi PT Wing Surya. Saluran distribusi yang digunakan oleh PT Wing Surya ini itu menggunakan 3 level channel, yang dimana diawali dari manufaktur atau pabrik produksi. Pabrik PT Wing Surya ini mendistribusikan hasil produksinya kepada distributor utama yang dapat menyebarluaskan produknya hingga sampai di tangan konsumen. Kemudian tahap yang selanjutnya yaitu kepada wholesaler atau distributor utama. PT Wing Surya ini mendistribusikan produknya melalui distributor utama yang memiliki jaringan yang sangat luas. Distributor ini biasanya berada di tingkat regional ataupun nasional. Kemudian tahap selanjutnya yaitu jobber atau subdistributor, yang dimana distributor utama akan menyalurkan barang yang diproduksi oleh PT Wing Surya ini kepada subdistributor yang biasanya beroperasi di area-area yang lebih kecil seperti kota ataupun kabupaten. Kemudian setelah dari jobber ini lanjut kepada retailer atau pengecer. Subdistributor ini mendistribusikan kembali produk yang dihasilkan oleh PT Wing Surya kepada pengecer lokal seperti minimarket, di Alfamart, Indomaret, ataupun Yomart. Atau selain daripada itu yaitu pasar tradisional, toko kelontong, yang kemudian pada akhirnya sampai pada konsumen akhir. Konsumen akhir ini membeli produk dari pengecer yang ada di lingkungan mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai fakta, fun fact ataupun fakta terkait saluran distribusi PT Wing Surya. Nah, di sini ada 3 fun fact yang akan saya jelaskan yang terkait saluran distribusi pada PT Wing Surya. Yang pertama yaitu PT Wing Surya memiliki jaringan distribusi yang sangat luas, termasuk ke daerah-daerah terpencil di Indonesia seperti Papua, NTT, dan NTB. Jadi jaringan distribusi PT Wing Surya ini sudah mencakup hingga keseluruhan Indonesia, yang dimana sudah mencapai ke tempat-tempat terpencil gitu seperti Papua yang di ujung sana dan juga NTT. Dan fun fact yang kedua adalah produk mereka juga tersedia di berbagai saluran retail seperti pasar tradisional, toko modern seperti Alfamart, Indomaret, dan Yomart. Dan juga bahkan hingga masuk ke e-commerce gitu. Jadi produk mereka itu ada di mana-mana gitu. Tidak hanya ada di warung-warung saja, tapi ada di warung modern, pasar-pasar tradisional, dan bahkan warung-warung pinggir jalan pun ada. Dan juga yang ketiga ada fokus distribusi pada PT Wing Surya ini terletak pada kecepatan dan ketersediaan produk untuk menjaga daya saing dengan kompetitor seperti Unilever dan P&G. Jadi pada distribusi PT Wing Surya ini mereka itu sangat fokus terhadap pada kecepatannya dan ketersediaan produk. Jadi mereka itu akan selalu ada dimanapun dan kapanpun gitu. Dan pembahasan berikutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan saluran distribusi yang efektif. Yang pertama ada karakteristik produk. Barang konsumsi seperti deterjen dan sabun membutuhkan distribusi yang luas dan cepat karena permintaannya tinggi dan rutin. Seperti ibu-ibu, anak kos itu sangat membutuhkan seperti deterjen dan sabun. Selanjutnya ada target pasar. PT Wing Surya menargetkan semua segmen masyarakat sehingga distribusi harus menjangkau pasar tradisional hingga modern seperti Alfamart, Indomart, Jogja seperti itu. Selanjutnya ada biaya distribusi. Memilih saluran yang efisien dan hemat sangat penting untuk menjaga margin keuntungan, terutama untuk produk dengan harga yang kompetitif. Jadi si PT Wing Surya harus mencari bahan baku yang semurah mungkin untuk meraih keuntungan. Selanjutnya ada ketersediaan infrastruktur.
infrastruktur distribusi, jalan, gudang, transportasi di Indonesia sangat bervariasi. Saluran distribusi harus disesuaikan dengan kondisi geografis. Selanjutnya ada hubungan dengan mitra. Kemitraan dengan distributor dan pengecer sangat penting untuk memastikan kelancaran distribusi dan menjaga ketersediaan stok. Selanjutnya ada teknologi dan tren pasar. Pertumbuhan e-commerce dan belanja online membuka peluang baru bagi saluran distribusi digital. Jadi PTW ini harus bisa menjual online seperti di Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lainnya. Sekian presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah dampak mengganti proses saluran distribusi, resiko atau dampak negatif. Gangguan rantai pasok. Mengubah saluran distribusi dapat menyebabkan gangguan sementara pada rantai pasok yang beresiko menurunkan penjualan. Lalu ada biaya implementasi. Perubahan saluran distribusi memerlukan investasi besar baik dalam infrastruktur baru maupun pelatihan tenaga kerja. Selanjutnya, yang ketiga, konflik dengan mitra lama. Distributor lama atau pengecer mungkin merasa dirugikan oleh perubahan strategi yang dapat menyebabkan penurunan kerjasama. Di poin keempat adalah ketidaksesuaian dengan pasar. Saluran distribusi baru mungkin belum sesuai dengan kebutuhan konsumen di daerah tertentu, terutama di wilayah terperinci. Wilayah terperinci itu wilayah yang jauh dari pusat kota.